Selamat malam sahabat pembelajar, di mana saja Anda berada, bagaimana kabar Anda? Semoga kabar Anda baik, sehat, bahagia, dapat menjalankan aktivitas Anda dengan sesuai harapan ya. Dan tentu saja kita berdoa selalu untuk dijauhkan dari malapetaka dan mara bahaya. Baik, kembali lagi bersama saya Dewa dalam program Face to Face with Dewa. Face to Face with Dewa adalah sebuah program talk show yang menghadirkan insan-insan Indonesia di mana kiprah mereka sangat memberikan inspirasi untuk kita semua. Nah, untuk Anda yang belum mengenal Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan tentu saja pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa Anda download di Google Play Store ataupun Apple App Store, dan Anda juga bisa klik website kami di indonesiabelajar.id. Anda juga bisa follow Instagram kami di indonesia_belajar.id. Dan sepertinya juga Anda yang biasa main Facebook, Anda bisa like Facebook fanpage kami di indonesiabelajar.id. Baik, sahabat pembelajar, Face to Face with Dewa malam hari ini, spesial akhir bulan Agustus, tanggal 31 Agustus 2020, menghadirkan Mas Rene Picasso Manopo, beliau adalah Program Manajer Yayasan Bumi Tangguh. Selamat malam, Mas Rene. Selamat malam, Mas Her. Selamat malam semua. Ya. Oke, selamat malam. Bagaimana kabar Mas Rene? Ya, luar biasa, baik. Iya, oke. Sehat, ya pasti. Sehat, yang pasti sehat ya. Oke. Selamat malam juga untuk sahabat pembelajar yang sudah gabung ya. Ada Pak Rudolf ini selamat malam yang sudah buka kamera ya. Dan yang lainnya. Oke, Mas Rene, malam hari ini kita bahas tentang bencana alam di Indonesia ya, di mana Mas Rene seringkali terjun, dan judul malam hari ini adalah Sosok Relawan Peduli Kemanusiaan di Tengah Bencana. Nah, Mas Rene Manopo ini, sahabat pembelajar, adalah seseorang yang seringkali terjun di berbagai bencana ya. Akhir-akhir ini banyak yang ada di Lombok, kemudian dulu di Aceh, kemudian terakhir di Palu. Ini punya banyak pengalaman, dan kita akan tahu malam hari ini bagaimana kiprah Mas Rene pasca bencana ya. Dan nanti kita akan tahu juga bagaimana sih mengantisipasi bencana yang kita tidak duga dan kita harus waspada ya. Karena Indonesia ini termasuk negara yang rawan bencana. Nah, kita malam hari ini juga belajar nanti sama Mas Rene. Kita mulai dulu ya dengan pertanyaan flashback dulu ya, setelah Mas Rene Manopo. Kalau Manopo itu udah pasti Manado ya. Pasti Sulawesi Utara, pasti Manado. Dan menyelesaikan kuliah juga di Manado, di Universitas Samratulangi ya. Saya dulu juga setiap bulan sering ke sana, setiap 5 tahun, jadi kangen juga nih, udah lama nggak ke sana. Saya malah udah lama nggak ke sana, Mas. Udah lama nggak ke sana juga ya, nanti sama-sama kita ke sana. Nah, kalau saya baca CV Anda, sebenarnya Anda ini mengawali karir setelah lulus kuliah di dunia hospitality ya, di hotel, di resort gitu ya. Nah, apakah berkarir di dunia ini merupakan cita-cita Anda atau bagaimana? Ini nggak usah ngomongin bicara dulu. Ya, jadi gini kan. Waktu baru lulus itu kan, saya lulus akuntansi. Ya. Jadi waktu baru lulus kan masih idealisnya lah. Dulu kalau nggak masuk di bank, masuk pegawai negeri, atau apa gitu. Nah, kebetulan waktu itu pariwisata lagi booming. Nah, saya ngambil kesempatan itu. Sebenarnya kayak gitu sih. Sebenarnya kalau mau dicita-citain, sebenarnya bukan itu cita-citanya. Cita-cita saya dari kecil, saya pengen ada beberapa gitu. Salah satunya, saya pengen dari dulu tuh untuk kerja di bidang kemanusiaan. Oh, jadi, saya baru tahu ini. Masih kecil dulu saya suka sekali ngeliat yang namanya United Nations, kayak gitulah. Gitu. Nah, saya dulu pengen kayak gitu, cuma gimana? Saya nggak tahu kerjanya kayak gimana. Akhirnya ya idealisme dari masih kuliah masuk ke dunia perhotelan, restoran, kayak begitu. Cita-cita Anda sebenarnya salah satunya terjun ke kemanusiaan yang hari ini Anda lakukan ya. Itu sejak kecil tuh, sejak SD, SMP, atau ada sesuatu hal yang menyebabkan Mas Rene tertarik dengan dunia kemanusiaan, sosial gitu?
Jadi gini, dulu kan papa tuh tentara. Tuh sering dengar, oh ada misi pasukan perdamaian di bawah PBB. Terus sekolah kita dengar UNESCO, ada UNHCR, lain-lain lah kayak begitu. Nah, ditambah waktu kecil aktif di pramuka sebenarnya. Jadi ya udah biasalah yang namanya kegiatan luar ruangan, tambah waktu kuliah juga kan kepala aktif. Ya. Dan itu yang menyebabkan terus. Tapi ketika berkarir di restoran hotel itu, wah apakah ini masih pelabuhan terakhir atau masih dalam masa pencarian gitu? Sebenarnya karir saya cukup bagus waktu itu. Terakhir saya keluar dari restoran tuh, dari hotel posisi udah posisi manajer. Saya keluar. Jadi sebenarnya karirnya sangat baik waktu itu. Cuma ada sesuatu yang gimana ya? Saya rasakan nggak bosan lah kalau cuma di kantor tanpa tantangan. Kerjanya monoton gitu aja. Oke. Itu di Bali ya kalau nggak salah ya? Ya, terakhir saya di Bali. Di Bali ya. Nah, setelah kurang tantangan, kemudian harus mencari tantangan dong ya, kalau kurang tantangan. Kemudian setelah dari Bali itu kemana ini? Mencari tantangan yang lebih hebat lagi tantangannya. Nah, saya waktu habis dari Bali, saya balik ke Manado. Terus bantuin temen ngurusin restoran. Saya ketemu sama salah satu pimpinan dari salah satu lembaga internasional. Salah satu pelanggan kita lah. Nah, saya sering ngobrol sama dia. Ngobrol-ngobrol. Oh, dia bilang gini, kamu mau nggak besok ke kantor saya? Oh, oke, saya bilang. Besoknya saya kantor ke Wildlife Conservation Society waktu itu. Baru mau dibikin. Ya, kita ngobrol banyak. Dan kita belum ngobrolin soal kerjaan. Satu saat dia datang, dia bilang, oh tertarik. Saya bilang, kalau diajak sih saya tertarik banget gitu. Karena memang kebetulan nama temen juga nggak ada ikatan kontrak kan. Maksudnya saya cuma bantuin dia aja. Waktu itu masih bujang juga. Ya, masih hidup kesana kemari lah. Iya. Jadi WCS ya, Wildlife Conservation Society. Ini bergerak juga kan di bidang sosial kemanusiaan gitu ya? Ya, tapi lebih banyak kalau WCS itu bergerak di hidupan liar. Jadi perlindungan terhadap hidupan liar, tapi dibarengi juga hidupan liar tidak akan bisa terjaga kalau tanpa peran serta dari masyarakat. Jadi ada kaitan antara pelestarian hidupan liar dengan masyarakat, terutama masyarakat yang dekat dengan kawasan-kawasan lindung. Itu kami proyeknya menginventarisir kawasan lindung kunci di seluruh Sulawesi. Kehidupan liar ini apa nih definisinya? Oh, hidupan liar itu kan wildlife ya. Jadi kalau di Indonesia kan hidupan liar. Sebenarnya kayak kehidupan liar. Binatang-binatang, satwa, flora, fauna, ya seperti itu. Karena memang Sulawesi adalah salah satu mega diversity. Aneka ragamnya itu sangat mega, gitu. Besar. Ya. Dan ini yang dikerjakan apa saja nih di WCS ini? Waktu di WCS awalnya sih saya ngerjain operasional. Terus nggak tahu ya, saya tuh kan otodidak. Nah, zaman itu tuh belum ada orang yang ngerjain Geographic Information System, GIS, zaman itu. Terus pimpinan saya bilang, kamu mau nggak belajar? Mau? Ya udah, saya belajar GIS. Akhirnya saya sering ke lapangan. Terus saya dipromosin jadi database sama GIS manager waktu itu. Ya, saya bisa selalu ke lapangan, kompilasi data-data di lapangan, bertemu dengan masyarakat. Mengasihkan sih, karena harus nyetir sendiri kadang-kadang dari Manado ke Gorontalo sendirian. Jadi nyusun tadi ya, GIS tadi ya? Ya. Oke. Kalau satwa-satwa di Sulawesi itu apa yang banyak?
sebenarnya kalau Sulawesi itu kalau kita berbicara satwa 97% itu endemic species. Jadi satwanya itu sangat hanya ada di Sulawesi sebesar 97% hasil penelitian. Jadi banyak sekali di Sulawesi karena masuk di jalur Wallacea. Yeah. Jadi memang inilah karena ada pertemuan. Nah ini juga akan ini juga sama dengan ada kaitannya dengan kebencanaan karena mega diversity ini terjadi karena adanya tubrukan lempeng antara lempeng Australasia dengan lempeng Asia, sehingga hewan-hewannya juga jadi sangat spesifik. Oke. Nah ini di WCS berapa lama Mas Rene? Lumayan lama ya, sekitar 5 tahunan. Oh lumayan lama. Dan itu juga belum. Tapi itu di situ menemukan tantangan ya? Iya, iya. Habis itu saya pindah ke Kalimantan untuk proyek di Kalimantan dengan The Nature Conservancy, sama NGO internasional tapi bergerak di bidang pelestarian lingkungan. Ya, ya. Nah, oke lah ya kalau di WCS itu kan handle kehidupan liar ya, di mana satwa-satwa yang liar kemudian yang dekat dengan kawasan lindung gitu ya. Nah, ini yang diperhatikan selama 5-6 tahun. Nah, kemudian Anda juga pernah bergabung dengan FAO, kemudian USAID, DKH dan lain-lain. Apa yang pengalaman Anda dapatkan di sana? Apakah ini juga bisa merupakan jalan di mana idealisme Mas Rene untuk berkegiatan kemanusiaan? Iya, sebenarnya iya. Karena waktu saya bergabung dengan lembaga-lembaga internasional itu awal-awalnya saya lebih banyak di operasional. Tapi kemudian saya dikasih kesempatan. Jadi banyak sekali pengalaman yang saya dapat. Saya dikasih kesempatan untuk ikut kursus di luar negeri tentang kemanusiaan. Ada beberapa hal tentang emergency response. Sehingga itu yang menjadi bahan buat saya juga. Di samping itu saya juga banyak sekali pengalaman bekerja bersama dengan tim dari berbagai macam latar belakang, agama, suku, bangsa, bahasa, sehingga lebih kaya lah. Saya merasa saya lebih kaya terhadap kehidupan profesionalisme saya. Jadi saya mendapat banyak sekali pengalaman kerja dengan teman-teman dari negara. Dan Anda seakan memasuki dunia yang Anda impikan ya? Ini di organisasi-organisasi FAO, USAID ini kan dekat sekali dengan apa yang Anda impikan ya? Betul Mas. Jadi akhirnya saya udah nggak nanganin operasional karena saya juga punya keinginan untuk belajar walaupun secara otodidak, sama saya dikasih kesempatan untuk kursus di mana-mana. Akhirnya saya dikasih kesempatan, dipercayakan untuk memegang program. Karena kalau di NGO biasanya agak berbeda antara program dengan admin. Program kita lebih banyak lapangan. Ya, oke. Dan ini asik ya. Ada keasikan tersendiri ya, meskipun tantangannya juga luar biasa juga ya. Betul, ya. Salah satunya ya saya harus bekerja di daerah-daerah yang tidak boleh membawa keluarga karena daerahnya masih bahaya. Iya, pisah-pisah dulu kadang-kadang. Iya, saya dengar dan lihat gitu ya, Anda seringkali keluar ke daerah di mana meninggalkan keluarga berbulan-bulan gitu ya, di bencana pasca gempa, pasca bencana gitu ya, macam-macam. Oke. Nah, ngomongin gempa ini, Anda saat ini juga masih berada di pasca bencana di Palu ya, malam hari ini ya, ini ya, sampai hari ini ya. Dan
pasti banyak pengalaman di berbagai peristiwa, meskipun bencana alam ini kita tidak inginkan, tapi Tuhan berkehendak lain. Nah, ada banyak pengalaman pasti di berbagai peristiwa bencana alam, pasca bencana alam ya, udah pasti ya. Nah, apa yang Mas Reni bisa ceritakan ke kita ini? Jadi sebenarnya setiap bencana yang terjadi itu karakteristiknya berbeda-beda. Karakteristik dari bencana tersebut, karakteristik masyarakat, gitu. Nah, itu berbeda-beda. Pendekatan yang kita lakukan juga harus berbeda-beda. Jadi, ibarat orang bilang, pandai-pandailah kita membawa diri. Sehingga kita bisa diterima masyarakat. Karena tidak semua juga masyarakat dengan mudah bisa menerima. Ya, banyak sekali sih. Saya ingat waktu Merapi tahun 2010, di situ saya dapat pengalaman yang sangat berharga, di mana saya ketemu dengan berbagai macam teman-teman relawan, yang betul-betul relawan. Kalau sekarang ini saya udah bukan relawan, Mas, sebenarnya. Saya sekarang udah pekerja kemanusiaan gitu. Relawan biasanya pada saat awal-awal bencana. Nah, saya ketemu dengan teman-teman relawan. Di posko kami itu ada 14 organisasi lokal tergabung waktu Merapi. Itu macam-macam, ada petani, ada tukang becak, macam-macam, berbagai latar, dan mereka itu rela meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan. Waktu saya tanya, mohon maaf, Anda kenapa harus meninggalkan ini? Mereka bilang, ini adalah sesuatu yang tidak bisa kami dapatkan untuk membantu. Tidak bisa kami dapatkan. Jadi, ini tidak bisa dihitung dengan uang, gitu. Karena kami ingin membantu orang. Jadi, kami hidup waktu Merapi itu sekitar mungkin 5 bulan. Tidur di lantai. Nah, kami juga ketemu, saya juga senang sekali karena bisa bertemu dengan banyak sekali orang-orang yang membantu kami. Kami nggak punya tempat, tapi kami tahu-tahu dipinjamin toko. Silakan pakai, gitu, tanpa bayar. Jadi kan posko. Dan itu selalu terjadi di mana. Waktu di Lombok juga begitu. Kami datang awal-awal, tahu-tahu ketemu dengan satu keluarga, kami dipinjamkan rumah. Macam sih waktu Merapi, pengalamannya harus saya masih ingat sekali, saya harus membawa satu keluarga, kebetulan salah satunya teman saya di posko, anaknya itu baru umur seminggu lahir, saya harus bawa lari dari radius 3 km sampai ke Desa Mungkit, yang biasanya kita bisa dalam waktu setengah jam, ini saya hampir 3 jam muter-muter, karena debu dan lain sebagainya. Sampai di sana, saya masih harus belum minum, belum makan. Jam 1 pagi dihadapkan dengan 2.000 pengungsi yang udah nunggu. Saya minum besoknya jam 11 siang. Itu pun saya telepon ke rumah, saya nggak yakin juga saya bisa pulang. Nah, di Lombok juga sama. Kami lagi konsolidasi, malam itu tahu-tahu gempa hebat juga terjadi. Kami harus susulan ya? Ya, gempa susulan, dan kami harus baring di mana? Di halaman tempat kami nginap. Sampai nunggu reda. Besoknya kami ke sana dan lihat 95% lokasi kita udah. Itu Anda di Lombok itu konsolidasi dengan juga dengan para pengungsi juga ada di situ ya? Iya, kami waktu itu saya sama teman-teman dari Yayasan Bumi Tangguh, kami datang beri mandat juga sama organisasi untuk mengirimkan bantuan. Waktu itu kami ke sana, kami konsolidasi. Jadi di tempat kami itu ada pihak media, waktu itu ada juga dari relawan-relawan dari mana-mana. Lagi konsolidasi, tahu-tahu gempa susulan. Apa yang Anda rasakan juga? Bagaimana perasaan ketika memang pada saat bencana kemudian ada susulan pas Mas Rene alami itu sama penduduk yang ada di sana? Ya berserah aja sih Mas. Yakin aja bahwa kalau kita punya niat baik juga pasti kita dijagalah.
ya pasrah aja. Oke. Kemudian Anda pernah di Aceh juga ya? Ya, jadi Iya, Aceh itu pas pada saat bencana apa ya? tsunami. Tsunami ya. Jadi saya di Oke. Aceh mulai dari tsunami, baru tahun 2006, gempa 2016 juga ikutkan di tim. Ya. Ada kesan yang mendalam di Aceh, Mas Reni? Ya, di Aceh waktu awal-awal ya mengerikan sih, karena segitu besar bencananya gitu, sehingga kadang-kadang nggak habis pikir juga waktu melihat korban, melihat yang lainnya, terus juga dapat pengalaman harus masuk ke daerah yang dikuasai oleh pihak bersenjata. Kami harus tidak boleh membawa senjata, tidak boleh membawa masuk, harus bisa negosiasi waktu itu dengan pihak-pihak bersenjata untuk menyalurkan bantuan gitu. Jadi tantangannya ya lumayan. Iya, iya. Itu yang paling berkesan ya di Aceh. Ya, Aceh sangat berkesan. Ya, di samping ada banyak jadi saudara-saudara. Ya. Yang paling berkesan, yang memberikan Anda kesan dari pengalaman Anda terjun di pasca bencana Lombok, Merapi, kemudian Aceh, kemudian saat ini Anda sedang di Palu. Apa yang paling berkesan, yang mungkin tidak bisa Anda lupakan seumur hidup Anda? Yang saya nggak bisa lupakan tuh justru yang Merapi. Yang Merapi itu dekat sih dengan domisili, itu dekat. Tapi waktu Merapi, begitu kejadian Merapi, kita tuh nggak bisa. Debu tuh kita nggak bisa melihat. Saya malam itu nggak yakin saya akan selamat. Pesan saya cuma ke teman-teman relawan yang lain, besok kalau kita semua selamat, kita ketemu di titik kumpul jam 1 siang. Cuma itu aja. Justru waktu Merapi itu yang saya sangat terkesan dibanding bencana-bencana lain, karena memang karakteristik akan berbeda-beda. Oke. Kalau untuk yang Palu ini gimana, Mas Rene? Setelah Anda ke sana? Yang Palu saat ini sih kita sedang bekerja untuk membangun tetap ya. Programnya memang kebetulan yang saya sedang tangani itu hanya jadi cuma satu bidang. Beda dengan waktu di Lombok. Karena kalau di Lombok itu bukan cuma sementara, tapi ada juga program perekonomian, trauma, ada banyak sekali. Ini yang menjadi program-program di Yayasan Bumi Tangguh, ya. Betul. Untuk Palu ya. Ya. Program-program apa saja yang selain yang Mas Rene tangani, kemudian apakah ada tantangan juga untuk melaksanakan program-program ini di Palu? Sebenarnya tantangannya pasti ada. Tiap daerah pasti beda karakter. Jadi pasti ada. Apalagi kegiatan Yayasan Bumi Tangguh saat ini itu langsung dengan masyarakat. Jadi yang mengawasi pembangunan itu ya masyarakat. Kita serahkan semua ke masyarakat. Apalagi dengan melakukan pembangunan rumah tahan gempa dengan teknologi verosemen, yang itu bukanlah hal yang umum. Jadi harus ada pelatihan tukang dan sebagainya, mesti ngumpulin tukang. Nah sekarang kan kalau tukang yang biasa bangun rumah konvensional, kita rubah mindsetnya untuk membangun rumah yang tahan gempa. Kadang-kadang ya kalau bahasa Jawanya ngeyel-ngeyelan gitu. Nah itu jadi tantangan juga. Jadi memang pembangunannya rumah ini tahan gempa ya? Ya, jadi ada salah satu dokter Indonesia yang Pak Teddy Bun, itu beliau melakukan penelitian dengan teknologi verosemen ini di Jepang. Jadi dengan meja goyang skala 1:1 masih kuat lah.
Oke. Oke, Mas Rene, saya membuka pertanyaan dulu ya untuk sahabat pembelajar yang malam hari ini join. Kalau Anda ada pertanyaan, silakan bisa buka mic saja langsung, atau kalau bersedia sekalian buka kamera untuk mungkin bertanya atau sharing, silakan ya, Anda bisa buka mic. Saya tunggu ya. Oke, sambil menunggu, Mas Rene, saat ini Anda sebagai program manajer Yayasan Bumi Tangguh. Yayasan Bumi Tangguh ini mungkin bisa diperkenalkan juga nih, Mas Rene. Ya, jadi Yayasan Bumi Tangguh ini kita sebenarnya orang-orangnya ya orang-orang kalau dalam tanda kutip alumni Aceh. Jadi kami sama-sama orang-orang Minahasa yang ada di Aceh. Itu waktu kita bekerja di Aceh ketemu. Nah, terus kita ngumpul satu kali, reuni, kita ngomong, masa sih kita orang Minahasa itu kan punya moto yang dari Dr. Samratulangi itu Timautu Mauto, yang artinya adalah hidup itu harus menghidupkan orang lain. Kok kita semua nih punya kemampuan? Ada yang pernah bekerja dulu di British Red Cross, ada yang pernah bekerja di macam-macam. Kenapa sih kita nggak kita nggak bikin aja yayasan? Kita yang mengerjakan sendiri, kita lebih nyaman. Ya, kami berkumpul itu tahun resminya sih tanggal 3 Juni 2017. Tapi sebenarnya kami sudah berjalan sejak waktu banjir bandang Manado tahun 2017. Walaupun belum resmi pakai nama Bumi Tangguh. Jadi programnya selain di Palu di mana saja, Mas Reni? Saat ini kalau program Bumi Tangguh itu Palu ada 2 lokasi, ada 2 program, baru di kita adalah program kecil-kecil menyalurkan respon bencana. Kemarin sempat Papua, baru ada juga ini yang banjir di Pulau Manado sekarang. Kita juga Gorontalo juga. Jadi sekarang sih yang program tetapnya ini meningkatkan kapasitas buat masyarakat. Ini suaranya agak terputus, Mas. Oh, ya, mungkin agak maju. Agak ke belakang. Oke, jadi Pulau Mongondo yang kemarin, kemudian apalagi tadi? Ada Gorontalo. Oke. Yang banjir kemarin juga. Jadi lebih banyak untuk respon. Oke. Iya. Ya. Mas Rene, respon masyarakat ya dengan kehadiran Yayasan Bumi Tangguh, misalnya contoh yang Mas Rene lagi selesaikan ya di Palu ini, bagaimana nih Mas respon dari masyarakat? Ya rata-rata sih selama ini ya masyarakat cukup senang karena paling tidak mereka dibantu. Bukan cuma masyarakat sebenarnya, dengan pemerintah kabupaten juga kami bekerja sama. Harus ada koordinasi dengan pemerintah daerah. Dan kita juga, jadi kami tahu bahwa kami tidak akan bisa menangani semua. Jadi yang bisa kita lakukan sebenarnya adalah mengisi gap-gap kosong. Jadi makanya kenapa harus namanya koordinasi dengan pemerintah juga perlu, dengan masyarakat juga perlu, sehingga program dapat berjalan. Mas Rene, kalau kita terakhir ini, dan Mas Rene masih di Palu, ini kan kejadian gempa bumi yang menyebabkan tsunami di kota Palu yang meluluh lantakkan ya di pesisir pantai di Palu. Bagaimana ini saat ini kondisi masyarakat di sana menghadapi bencana itu, Mas Rene? Kalau sekarang sih, kalau kita lihat sekarang itu sudah bergeliat sih. Perekonomian sudah bergeliat. Tetapi masih banyak sekali masyarakat yang memang belum memiliki tempat tinggal. Untuk Kabupaten Sigi saja, di tempat kami itu masih ribuan yang belum dapat. Sedangkan kami, kami itu cuma kecil. Kami total mungkin 300, 200, sekitar 500 yang kami bangun.
tapi masih ada ribuan yang belum. Dan pemerintah daerah juga agak kesulitan dengan dana yang besar untuk menyediakan itu. Kami kemarin rapat, kita identifikasi besar lagi yang. Ya. Dan memang bencana di Palu, di Sulawesi Tengah ya khususnya ya, itu hebat ya waktu itu ya, karena tanah bisa terbalik gitu ya. Nah ini di Indonesia bagaimana ya Mas kondisi bencana yang seperti ini nih? Likuifaksi itu di Indonesia pertama. Kita tahu besar itu pertama. Kalau tsunami yang besar waktu di Aceh. Tapi likuifaksi itu saya sendiri waktu itu sampai nggak habis pikir. Gitu. Kenapa bisa seperti itu? Dan ternyata likuifaksi memang kan sudah pernah terjadi di Jepang, di Cina, kebetulan di Indonesia itu terjadi. Jadi Indonesia baru pertama kali ya terjadi di Sulawesi Tengah kemarin ya. Oke Mas Rene, ini ada pertanyaan dari chat nih, dari Pak Dwi Heli. Pak Rene, kiprah para relawan selalu menyentuh dan menginspirasi kami. Saya penasaran tentang orang-orang yang masih aktif bekerja, terutama karyawan, bisa menjadi full-time relawan saat bencana. Apalagi kalau ke daerah-daerah luar pulau. Apakah bisa di-sharingkan? Oh ya, makasih Pak atas pertanyaannya. Saya langsung aja mungkin. Kalau untuk relawan, itu biasanya kami paling kuat bertahan tuh 6 bulan. Paling kuat bertahan. Baik itu tenaga, dana, maupun mental. Jadi kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang relawan itu atau orang yang bekerja di bidang kemanusiaan, terutama di kebencanaan, itu bukan kemampuan fisik, tetapi justru yang paling penting mental. Nah, biasanya 6 bulan. Terus kemudian biasanya ada orang-orang dibutuhkan untuk menjadi pekerja kemanusiaan. Jadi sudah bukan relawan lagi, karena habis itu mereka bekerja full time. Jadi banyak sih lembaga-lembaga internasional, lembaga lokal itu yang mencari orang-orang yang misalnya sudah tahu, memiliki kemampuan, sudah biasa di tempat-tempat bencana. Gitu ya. Oke, Pak Dwi semoga terjawab. Jadi ya ini betul banget, mental harus sehat dan kuat. Selain fisik ya. Ada teman-teman mungkin atau Pak Rene sendiri misalnya melihat korban di Aceh itu kan, kalau dari foto-foto video yang beredar itu kan sangat memilukan hati gitu ya. Apalagi teman-teman yang terjun langsung ke sana pasca bencana itu pasti seperti tadi Mas Rene juga cerita di Merapi juga ya. Ini mental ini ada cerita nggak mental yang teman-teman relawan, teman-teman yang membantu ini dalam arti nggak kuat gitu ya? Saking banyak. Saya sendiri termasuk salah satu. Awal-awal waktu di Aceh ya sempat agak goyang. Gitu. Tapi memang kan makanya kenapa kita biasanya bergabung di tim relawan, juga ada tim teman-teman dari psikososial. Jadi mereka yang akan membantu kita biasanya. Biasanya sih kalau udah kayak gitu, udah tarik dulu, jangan di lapangan dulu, ditarik dulu. Terus baru nanti ada pendekatan trauma healing dan lain sebagainya. Kalau memang kuat, ya balik lagi. Kalau enggak, ya kita pulangin. Oke, jadi tetap menjaga ya. Ya. Oke, Pak Dwi, terima kasih pertanyaannya. Ini ada Pak Amdani, sepertinya raise hand. Pak Amdani, raise hand ini ingin bertanya. Pak Amdani. Oke, sepertinya kepencet mungkin ya. Oke, Pak Amdani, kalau raise hand silakan, kalau mau bertanya langsung buka mic-nya. Oke, sambil nunggu Pak Amdani. Mas Rene, kalau di Indonesia ini kan tadi di awal saya sampaikan bahwa rawan bencana alam dan kita tidak tahu ya kapan datangnya bencana, baik itu gunung berapi, kemudian banjir bandang, ada tanah longsor, gempa yang bisa menyebabkan tsunami. Nah, kira-kira
apa yang kita harus tahu ini sebagai masyarakat awam, bagaimana cara mengantisipasi dampak dari terjadinya bencana? Ya, kalau Indonesia itu kalau kita biasanya di kebencanaan bilang udah supermarket bencana. Oh, Apa aja ada. hmm. Istilahnya kamu tanya bencana apa ada di Indonesia. Nah, ya tapi itulah yang diberikan Tuhan kepada kita gitu. Kita tidak bisa menolak. Yang bisa dilakukan sebenarnya oleh masyarakat itu dengan kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan bencana itu bisa dimulai dari tingkat rumah tangga. Jadi misalnya contoh yang paling gampang. Pada saat kita mengunci pintu rumah, kuncinya di mana? Gitu. Sebaiknya tidak dicabut, tapi diputar 2 kali. Sehingga kalau ada gempa atau apa, orang gampang keluar. Nggak bingung lagi nyari. Terus misalnya, kalau ada banjir, apa sih yang harus dilakukan pertama kali? Matikan listrik. Kan saklar listrik. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya yang harus kesiapsiagaan seperti ini yang harus sebenarnya dikembangkan di masyarakat kita. Di luar dengan tanggul dan lainnya itu terlalu besar, tapi sebenarnya kesiapsiagaan dari mulai tingkat masyarakat, tingkat RT, tingkat keluarga, tingkat RT, tingkat RW, tingkat desa, malah sekarang udah ada sekolah-sekolah yang berbasis siaga bencana. Saya ingat di Salatiga saya ikut membantu salah satu sekolah Marsudiri 77 itu kita membuat di sekolah itu ada plan kalau terjadi kebakaran, terjadi bencana, evakuasinya harus seperti apa, siapa yang memegang komando. Nah, hal-hal kecil seperti itu sebenarnya yang bisa kita lakukan. Oke. Apalagi di daerah yang rawan bencana. Sangat rawan bencana, benar. Jadi sebenarnya relawan banyak sih sebenarnya, nggak usah nunggu yang dari jauh-jauh gitu. Karang Taruna yang mau membuat tim siaga bencana di desa itu juga merupakan relawan. Dan relawan ini banyaknya di seluruh Indonesia ya, masih ada ya? Seluruh Indonesia, semua orang. Ya. Karena dimanapun namanya manusia itu kita pasti bergerak untuk membantu orang lain, nggak mungkin nggak. Oke. Mas Rene, soal kesiapan tanggap bencana ini ya, menurut pengalaman Mas Rene di Lombok, Merapi, kemudian Aceh, kemudian Palu, ini apakah menurut Mas Rene memang sudah siap ini di tingkat rumah tangga, di tingkat rukun tetangga, rukun warga, sampai kelurahan itu, kira-kira pengalamannya memang harus diedukasi lagi atau seperti apa kondisi yang sebenarnya di lapangan? Kalau kondisi di lapangan tidak semua. Jadi tidak semua masyarakat itu siap. Kadang-kadang yang bisa kita katakan adalah sebagian besar malah masyarakat tidak siap pada saat ada bencana. Nah, inilah harusnya peran serta bukan cuma pemerintah saja, tetapi keluarga-keluarga, sekolah. Nah, ini harus ada sosialisasi. Saya kebetulan dengan beberapa teman-teman relawan tagar di Magelang, ini juga sering melakukan edukasi kesiapsiagaan bencana. Jadi, hal itu harus sebenarnya mulai dari keluarga. Memang kami sudah melihat hasilnya. Jadi waktu pernah kami melakukan pelatihan siaga bencana di Pangandaran, tahu-tahu pada saat itu kami sedang berada di Jogja ya waktu itu. Terus kejadian gempa di Pangandaran. Saya telepon salah satu anggota yang ikut pelatihan. Saya bilang, Pak gimana? Pak, ini kami udah mengirimkan satu anggota untuk melihat air apakah surut atau tidak. Yang lainnya kami sudah siap-siap berkumpul untuk melakukan evakuasi. Nah, itu kan kita bisa meminimalisir korban dengan peningkatan kapasitas masyarakat. Jadi memang banyak hal yang harus kita lakukan, terutama di Indonesia ini yang saya katakan supermarket. Yang paling banyak ya gempa, yang paling sering terjadi bencana di Indonesia itu
Gempa karena vulkanik ya, gempa. Paling banyak banjir, Mas. Oh, banjir malah ya. Banjir. Okay. Banjir bandang ya. Banjir bandang, banjir itu kan memang sih kelihatannya cuma air naik aja, tapi bahaya sekali. Apalagi misalnya keluarga tidak tahu apakah mereka harus matiin meteran listrik, itu orang bisa kesetrum. Belum lagi hal-hal lain. Itu harus diedukasi. Ya. Oke, Mas Rene, saya buka lagi untuk Anda, sahabat pembelajar yang ingin bertanya. Kalau ada, silakan langsung saja buka mic. Kalau tidak ada, mungkin kita akan segera tutup acara kita, Mas Rene. Dari Mas Rene ada pesan-pesan untuk kita sebagai bangsa Indonesia, di mana kita sepakat bahwa bahkan Mas Rene menyebut supermarket bencana, artinya komplit ya. Indonesia ini ada banjir, ada dan lain-lainnya, sampai tsunami segala macam yang sudah kita alami gitu ya. Ini apa yang sebaiknya kita lakukan? Pesan-pesannya lah. Kalau dari saya sih, pertama adalah kita bisa menjadi relawan dimanapun, kapanpun. Yang penting kita punya niat. Nggak usah berangkat jauh-jauh ke tempat bencana, kita di RT kita aja bisa jadi relawan untuk membantu. Itu ke satu. Kedua adalah kesiapsiagaan ini penting. Jadi kita tidak bisa mengurangi potensi bencana ini, tapi kita bisa mengurangi dampak dengan kesiapsiagaan. Itu juga korban bisa kita kurangi. Ya, kesiapsiagaan itu penting. Kalau bisa diajarkan dari usia dini. Jadi yang paling penting adalah kesiapsiagaan kita ya, terkait dengan tanggap bencana ya. Baik, terima kasih Mas Rene Picasso Manopo, Program Manajer Yayasan Bumi Tangguh Manado ya, yang sudah sharing tentang pengalaman Mas Rene menghadapi pasca bencana ya, dan melakukan hal-hal yang berbentuk sosial kemanusiaan. Terima kasih, sukses untuk program-programnya, semoga membantu bangsa Indonesia yang terdampak bencana ya. Salam buat teman-teman di Yayasan Bumi Tangguh, semoga sukses, dan salam juga untuk teman-teman relawan yang mungkin bertemu. Salam semangat untuk Indonesia, dan terima kasih untuk sahabat pembelajar yang sudah join pada malam hari ini di Face to Face with Dewa. Kita ketemu lagi Senin malam minggu depan. Salam sukses luar biasa, stay healthy. Terima kasih. Terima kasih, Mas Rene. Terima kasih, Mas. Ya, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Salam bela rasa. Terima kasih. Ya, siap. Salam bela rasa.